Sekarang jam 3.30. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Jadi setelah kemarin banyak banget yang komen di video yang ini, komenannya ini, dan ini, aku mutusin buat bikin yang keduanya. Jadi di video kali ini aku juga bakal kasih tahu series Netflix apa aja sih yang rekomendasi buat teman-teman nonton. Yang pertama ada Money Heist. Jadi Money Heist ini tuh, atau judul lainnya itu La Casa de Papel, artinya rumah kertas. Kenapa rumah kertas? Karena di film ini tuh di season awal-awalnya tuh menceritakan tentang kumpulan orang-orang itu yang dipimpin sama seorang yang namanya Profesor. Dia merencanakan sebuah pencurian yang gede banget. Dan nanggung-nanggung tuh kan biasanya nyurinya ke bank atau ke mana gitu. Nah ini nyurinya langsung ke pabrik uang. Jadi kayak mereka berencana untuk mencetak uang ini sendiri gitu. Nah Profesor ini tuh dia nggak sendiri, dia ditemani sama beberapa orang yang satu sama lainnya tuh nggak saling kenal. Jadi kayak namanya tuh diinisialkan dengan nama kota-kota besar gitu di seluruh dunia. Ada kayak Tokyo, Helsinki, Berlin, Rio, dan lain sebagainya gitu. Profesor telah merencanakan rencananya itu kayak udah bener-bener mateng banget. Jadi kayak udah gak ada celah sama sekali, udah gak akan pernah gagal, karena dia memperhitungkan segala sesuatunya sampai sedetil-detil sekecil-kecilnya dia perhitungkan. Nah yang ramenya tuh ternyata ada beberapa hal yang tidak terfikirkan oleh Profesor, seperti psikologi manusia yang bisa saja berubah ketika dia bertemu dengan situasi yang baru atau ketika dia bertemu dengan seseorang. Nah ini yang kelupaan sama Profesor. Kita dibikin deg-degan sama film ini. Jadi apalagi nih yang bakal Profesor lakukan untuk rencana dia. Series Money Heist itu pertama tayang tahun 2017. Jadi setelah video ini tayang, itu beberapa hari yang lalu tuh baru keluar yang season 4-nya. Jadi teman-teman masih bisa ngejar karena tontonannya sangat ringan dan gak banyak mikir, dan tentunya sangat menghibur. Kebetulan series ini kayak lagi rame-rame banget dan ratingnya emang lagi tinggi-tinggi banget sih. Money Heist jadi rekomendasi series Netflix pertama yang harus kalian nonton. Yang kedua ada The Bodyguard. The Bodyguard ini nyeritain tentang seseorang mantan pasukan khusus namanya David Byrd. Sekali waktu dia menghentikan sebuah rencana teroris gitu dalam sebuah kereta, sampai pada akhirnya dia ditugaskan menjadi seorang pengawal pribadi seorang menteri gitu yang namanya Julia Montage. Terus sepanjang cerita ternyata ada kebijakan yang bikin Julia ini banyak yang gak suka gitu. Nah tugas David Byrd inilah untuk melindungi dia dari kayak serangan teroris, demonstran, dan gangguan-gangguan dari pihak yang gak sukanya gitu. Ternyata dia mengalami PTSD, yaitu Post Traumatic Stress Disorder gitu, yang ternyata itu sedikit mengganggu pekerjaannya dia. Sembari dia mencari tahu siapa dalang dibalik aksi pembunuhan, aksi ancaman ke si menteri ini, dia juga bergelut dengan masalah pribadinya dengan mantan istrinya. Film ini sebenarnya cukup ngasih lihat detail-detail sih yang bisa teman-teman lihat. Kalau misalkan teman-teman udah nonton sampai akhir, terus teman-teman rewatch lagi ke awal, itu ada beberapa clue yang emang oh iya ya, kan dari awal juga udah dikasih tahu ini. Emang benar-benar kayak dari awal udah dilihatin aja sih hal-hal kecil yang menuju ke pelaku terakhirnya gitu. Buat teman-teman yang sangat suka dengan plot twist atau film-film yang tidak bisa ditebak, mungkin film ini bisa menjadi salah satu rekomendasi film series Netflix buat teman-teman nonton. The Bodyguard. Nah film selanjutnya ada The Punisher. Aku tahu The Punisher itu waktu dulu banget, waktu kecil main PS2 itu ada gamenya yang emang bener-bener seru abis. Di film ini menceritakan Frank Castle yang diperankan oleh Jon Bernthal. Jadi Jon Bernthal ini kayak kalau misalkan teman-teman nonton The Walking Dead, itu salah satu pemeran di sana, mencari pembunuh dari istri dan anaknya gitu. Jadi kayak dia nggak segan-segan buat ngebunuh siapa sih yang pembunuh istri sama anaknya sebenarnya gitu. Nah di awal film kalian bakal dilihat ini aksi-aksi keren dia buat ngebunuh si pembunuh keluarganya gitu. Jadi kayak dikasih lihat action-actionnya itu di awal, sampai akhirnya dia hidup tenang dan ngerasa bahwa oh ya udah beres juga gitu.
dan mencoba untuk melupakan kejadian itu. Sampai pada akhirnya dia tahu bahwa ternyata adalah pembunuh istrinya tuh masih hidup aja gitu, masih hahaha di luar sana gitu. Jadi kayak yang dia bunuh tuh baru krocok-krocoknya gitu lah, dalangnya tuh kayak masih hidup gitu. Terus dia balik lagi deh buat mencari siapa sih dalangnya itu. Nah di sini polisi udah mulai nyium nih bahwa wah The Punisher comeback gitu, dia balik lagi ke aksi-aksi pembunuhan gitu. Nah film ini cocok buat teman-teman yang suka film kayak Deadpool, dimana dalamnya kayak banyak banget gore-nya gitu, kayak darah-darahan, bunuh-bunuh yang sadis, itu ada di film ini. Shoot on sight. Film selanjutnya yang jadi rekomendasi aku adalah Don't Fuck With Cats. Jadi film ini adalah sebuah film dokumenter, series dokumenter gitu yang ada 3 episode kalau nggak salah. Luka Magnotta, dia tuh adalah seorang pembunuh. Jadi teman-teman buat yang belum nonton filmnya mungkin bisa browsing dulu siapa sih Luka Magnotta dan dia mau ngebunuh apa dan lain sebagainya gitu. Sesuai dengan judulnya Don't Fuck With Cats, salah satu pembunuhan dia sebelum ke manusia, dia ngebunuh seekor kucing. Jadi yang bikin gegernya internet atau hebohnya internet karena dia ngebunuh kucing dengan cara dia videoin. Jadi si kucing-kucingnya itu dia masukin ke dalam plastik, terus dia sedot si plastik itu pakai vacuum cleaner, lama-kelamaan mati. Habis itu banyak banget tuh netizen yang mencari tahu siapa sih sosok pembunuh ini karena mukanya nggak kelihatan gitu. Di film ini dilihatin proses bagaimana mereka mencari tahu siapa sih pembunuh dan upload video itu. Don't Fuck With Cats. Oke, seri selanjutnya adalah The Society. Jadi The Society itu aku kayaknya nonton tahun lalu deh. Cuman ini tetap jadi rekomendasi aku buat teman-teman yang belum nonton. Sekumpulan anak gitu kayaknya SMA-an gitu. Kali waktu dia ada kegiatan yang mengharuskan mereka berpisah dengan orang tuanya, kayak pergi rame-rame gitu. Mungkin ada field trip atau studi tour gitu mungkin ya. Dia pergi naik bus barengan gitu sampai suatu ketika ternyata mereka tidak bisa melanjutkan kegiatan itu. Jadi kayak di perjalanan tuh mereka harus balik lagi gitu. Nah pas mereka balik lagi ke kotanya, mereka nyampe tuh ke kotanya, tapi ternyata pas mereka istirahat, pas bangun pagi gitu, mereka sadar kalau ternyata di kota itu nggak ada orang tua. Jadi kayak semua orang tua tuh hilang. Jadi kayak bokap nyokap kalian tuh hilang. Jadi yang bikin rame di film The Society itu karena kan masih pada ABG gitu, terus kayak mereka dituntut harus bikin tatanan baru, harus bikin hukum baru, harus bikin kayak peraturan baru di lingkungan mereka, karena kan peraturan sebelumnya udah nggak ada tuh, udah usai lah, udah nggak ada polisi, udah nggak ada orang tua lah, semua hilang gitu, cuma mereka doang di kota itu. Jadi biar nggak terjadi kechaosan ya, mereka coba untuk membuat peraturan baru yang diterapkan sama mereka gitu. Dan ya namanya ABG gimana ya, kayak egoisnya masih gede banget, jadi kayak nggak pengen dipimpin lah, terus pengen selalu jadi kayak pemimpin lah, kayak kenapa sih harus dia, kenapa nggak gue aja gitu. Jadi ya chaos lah pada akhirnya gitu. Ya seru lah gitu, permainan politik juga ada di film ini. Jadi buat teman-teman yang suka sama film drama remaja, oh mungkin buat teman-teman yang suka film Riverdale, kayak cocok deh nonton film The Society ini. Oke, seri terakhir yang gue rekomendasiin adalah How to Sell Drugs Online Fast. Jadi series ini cuma 6 episode. Film ini menceritakan tentang Moritz Zimmermann. Jadi dia kayak seorang pelajar gitu yang geek dan cupu lah gitu, maksudnya kayak dia nggak punya banyak teman, nggak keren gitu, maksudnya untuk standar kok seorang pelajar tuh kayak di lingkungannya tuh dia menganggap bahwa dirinya nggak keren. Sampai suatu ketika dia punya pacar tuh, nah dia diputusin sama pacarnya. Lalu setelah itu dia tahu bahwa ternyata mantan pacarnya tuh dia deket sama seorang cowok yang keren gitu, maksudnya maco, terus kayak manly banget lah gitu. Dia juga sadar bahwa ternyata mantan ceweknya itu berubah, mulai suka ke clubbing, suka minum-minum, bahkan dia suka nyobain obat-obat yang gak jelas gitu. Terus karena dia pengen caper bahwa anjir gue gak secupu itu bro gitu, dia coba untuk masuk ke dunia perobat-obatan itu, cuman tidak sebagai pemakai tapi sebagai penjual langsung. Jadi kayak dia mencoba untuk menjadi bandarnya. Nah dengan kemampuan yang dia punya, dia coba untuk menjual narkoba itu dengan cepat, yaitu via online. Jadi kan biasanya distribusinya offline tuh, transfer barangnya tuh offline gitu, orang-orang yang kenal aja gitu. Nah ini dia coba untuk jualnya online via website gitu. Sampai pada akhirnya dia diburu banyak orang. Lalu ada beberapa pihak yang gak suka sama dia, sampai akhirnya ya dia dikejar
gitu. Jadi buat teman-teman yang belum nontonnya, langsung aja tonton filmnya How to Sell Drugs Online Fast. Leider falsche Antwort. Ich geb's Ihnen jetzt sofort. Ah, sorry. Die Antwort war eigentlich richtig. Oke, segitu aja buat video kali ini. Jadi udah lama banget nih nggak upload bincang film karena kemarin-kemarin nggak sempet dan lebih suka main game sama teman-teman. Terus bingung juga mau upload apa. Jadi ya mungkin kedepannya aku bakal upload juga rekomendasi film buat teman-teman karena lagi karantina juga di rumah. Mungkin banyak juga yang bingung mau nonton apaan. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe kalau mau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.